Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari anime One Piece episode 1156. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan di Pulau Gartel yang ada di New World, dan sekitar sebulan yang lalu ada sebuah insiden terjadi, dan insiden ini tuh bukan insiden kecil, dan bajak laut Bartolomeo ini nekat masuk ke wilayah kekuasaan Yonko Shanks. Dan bukan cuma datang, Bartolomeo itu bahkan terang-terangan membakar bendera yang jadi simbol kekuasaan Shanks di kota itu. Jelas aja ini langsung jadi masalah besar, karena buat bajak laut sekelas Yonko, bendera itu bukan cuma lambang biasa, tapi itu adalah harga diri, dan itu tanda perlindungan juga. Dan kalau ada yang berani membakar bendera itu, artinya dia memang sengaja ngajak ribut. Dan di tengah suasana yang tegang itu, orang-orang di sana juga sadar kalau masalah ini tuh gak sesederhana Bartolomeo bikin ulah lalu selesai. Lalu Shin pun beralih ketika Shanks sampai di pulau kekuasaannya itu. Di sini Bartolomeo sudah dihajar Shanks, lalu menjelaskan kalau banyak kru dan banyak pulau bergantung pada nama Shanks. Dan kalau hal beginian dibiarkan, orang-orang bisa kehilangan kepercayaan pada benderanya itu. Dan kalau kepercayaan itu runtuh, bukan cuma satu kota yang kena dampaknya, tapi semua wilayah yang ada di bawah nama Shanks juga bisa ikut goyah. Makanya orang-orang di sana langsung ngomong kalau ini gak bisa didiemin. Dan kalau dibiarkan, teman-teman Shanks dan rekan-rekannya juga bakal ikut jadi incaran. Bartolomeo yang tadi berani banget pun di sini sekarang malah kelihatan ciut juga. Bartolomeo pun di sini sampai sujud minta maaf. Dia ngaku kalau yang dia lakukan itu bodoh. Dia bilang mereka gak mikir panjang waktu ngelakuin semua ini. Dan seperti biasa, Shanks gak perlu banyak gerak buat bikin suasana jadi berat. Dia cuman berdiri dengan tenang, wajahnya datar, tapi justru itu yang bikin auranya kerasa makin ngeri. Dan di belakangnya ada kru-kru Red Hair Pirates yang juga santai banget, seolah-olah masalah ini itu buat mereka sudah jelas arahnya. Lalu Hongo pun menghampiri Bartolomeo dan mengeluarkan sebotol racun. Katanya racun itu mematikan. Dan Hongo nyuruh Bartolomeo memastikan kalau Luffy meminumnya dalam waktu 1 bulan. Dan efeknya itu bakal bikin korbannya kesakitan luar biasa, lalu darahnya keluar setelah mati. Dan bajak laut Shanks akan memaafkan Bartolomeo kalau melakukan itu pada Luffy. Di sini Bartolomeo langsung kaget, anak buahnya juga langsung panik, karena jelas mereka gak mungkin ngelakuin itu ke Luffy. Bartolomeo pun tanpa ragu langsung ambil keputusan yang lebih nekat lagi. Tanpa banyak mikir, dia langsung mengambil botol itu, lalu dia minum racun tersebut sendiri. Anak buahnya pun langsung teriak histeris. Mereka memanggil bos mereka sambil panik, karena tindakan itu akan membuat Bartolomeo mati, dan darahnya akan muncrat seperti yang dijelaskan Hongo tadi. Tapi Bartolomeo gak peduli. Dengan tubuh yang udah gemetar dan wajah yang penuh tekanan, dia tetap menelan isi botol itu. Bartolomeo juga bilang dengan tegas kalau Luffy gak pernah minta mereka berbagi sake atau menjunjung benderanya. Jadi Bartolomeo tidak ingin membuat Luffy terlibat dalam masalahnya. Dan bagi Bartolomeo, waktu Luffy terlalu berharga buat dihabiskan pada orang kaya dirinya. Jadi Bartolomeo tidak masalah menjadi sampah yang terbunuh karena mencoba melawan Yonko. Artinya semua yang dia lakukan ini memang murni ulah dia sendiri dan bukan perintah Luffy, bukan karena Luffy nyuruh. Semua ini adalah keputusan bodohnya sendiri. Dan karena itu dia gak mau Luffy ikut kena akibatnya. Bahkan di dalam kondisi kayak gitu pun Bartolomeo masih sempat bilang kalau dia berharap bisa melihat Luffy jadi raja bajak laut. Dan menyesal udah ngebuang kesempatan itu dengan kebodohannya sendiri. Dan di akhir momen itu Bartolomeo menyerahkan semuanya pada anak buahnya. Anak buah Bartolomeo pun nangis sambil teriak-teriak memanggil bos mereka. Bartolomeo pun berpamitan dan mengatakan sampai jumpa di alam baka semuanya. Bartolomeo yang tadi udah siap mati pun tiba-tiba mulutnya cuman keluar satu suara sendawa. Semua pun langsung diam. Bartolomeo juga ikut bingung, karena yang tadi dibilang racun itu mematikan ternyata gak ngasih reaksi kayak yang dibayangkannya. Dan dari situ dia mulai sadar, kayaknya racun itu palsu. Lalu Shin pun beralih ke bajak laut Bartolomeo yang pergi menaiki kapalnya, dan ternyata bajak laut Bartolomeo diampuni Shanks.
Di sini Bartolomeo masih tidak menyangka mereka dilepaskan oleh Shanks. Dan mereka pun akan pergi sejauh mungkin dari sana. Anak buah Bartolomeo pun sadar kalau racun tadi tidak akan menyakiti Luffy sedikit pun. Dan Bartolomeo sendiri awalnya mengira Shanks adalah Yonko yang tidak kenal ampun. Tapi malah lebih lembek dari perkiraannya. Lalu Shin pun beralih ke bajak laut Shanks. Ben Beckman di sini keheranan dengan Shanks yang malah tersenyum. Shanks pun menjelaskan itu karena Bartolomeo benar-benar berdedikasi banget sama Luffy. Dan di situ Shanks kelihatan senyum tipis. Lalu tiba-tiba Yasop datang dan nyuruh Shanks geser sedikit. Dan Yasop pun mulai membidik kapal Bartolomeo dari kejauhan. Dan di hari itu juga di Pulau Gartel kapal bajak laut Bartolomeo tenggelam. Ledakannya besar banget, asap hitam langsung naik tinggi ke udara. Dan setelah itu gak ada yang tahu apakah masih ada yang selamat atau enggak dari bajak laut Bartolomeo. Lalu Shin pun beralih ke Hachinosu, pulau bajak laut. Di sana suasana sudah kacau duluan. Pijaro di sini sedang dimarahi habis-habisan oleh Kurohige karena dia membiarkan semua ini kejadian. Padahal Kurohige cuma pergi sebentar. Pijaro pun menjelaskan kalau masalahnya itu tidak sesimpel itu. Kurohige pun membalas kalau dunia sekarang udah ada di ujung tanduk. Menurut Kurohige, Rod Poneglyph sekarang udah bukan rahasia lagi. Karena itu cepat atau lambat para Yonko pasti bakal saling bentrok buat ngerebutin semuanya. Dan Kurohige yakin pemerintah dunia tidak akan diam aja dan mereka tidak akan menang kalau tidak siap. Kurohige pun makin marah setelah tahu Pijaro tidak berhasil menangkap Koby yang kabur. Karena Koby itu kartu as mereka, tapi malah bisa kabur. Pijaro yang lagi kena semprot pun cuma bisa meminta maaf dan menjelaskan kalau dia gak benar-benar membiarkan Koby lolos begitu aja. Tapi alasan dari Pijaro jelas gak cukup buat ngeredain amarah Kurohige. Dan Kurohige makin marah setelah tahu Moria juga kabur. Di sisi lain San Juan Wolf sedang merapikan gedung-gedung yang hancur karena pertarungan sebelumnya. Lalu dari luar para anak buah Kurohige sangat bersemangat. Satu pulau langsung penuh teriakan untuk Kurohige. Karena mereka yakin kalau Kurohige lah yang akan mendapatkan One Piece dan menguasai dunia. Semua bajak laut di Hachinosu pun langsung ikut sorak. Senjata diangkat, teriakan makin keras. Lalu Shin beralih ke bajak laut Kurohige yang sedang berkumpul. Di sini walaupun tadi Kurohige sangat marah, sekarang dia bisa tertawa karena semangat para anak buahnya masih tinggi. Dan baginya itu adalah hal yang harus mereka manfaatkan. Terus Kurohige minta penjelasan Kujan tentang Koby yang kabur. Kujan pun mengatakan walaupun begitu sekarang mereka jadi berhasil menangkap Garp. Kurohige pun jelas sangat senang dan baginya itu hadiah yang luar biasa. Pijaro pun juga kagum karena Kujan selalu punya cara untuk bertukar. Lalu Kujan ngomong dengan tenang kalau awalnya Kujan berniat mau membunuh Garp, tapi Garp malah selamat. Kurohige pun nyuruh Kujan jangan menyalahkan dirinya sendiri, karena itu wajar karena tidak banyak yang bisa membunuh Garp. Kujan pun membenarkan, lalu menjelaskan lagi, penangkapan Garp juga itu berkat kerjasama tim. Burgess pun merasa angin keberuntungan berhembus ke arah mereka. Kurohige juga setuju, apalagi mereka sekarang udah dapetin gadis bermata tiga, yaitu Charlotte Pudding. Lalu Kurohige pun nyuruh segera hubungi Laffite. Dan Puding di sini cuma bisa diam pasrah, tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu Shin beralih ke markas angkatan laut Pameakatan Umid. Di sana ada Laffite yang sedang dihubungi oleh Kurohige. Di sini Kurohige menanyakan tentang keadaan pasukan revolusi. Lalu laporan mulai dijelaskan kalau sepertinya serangan dari pasukan revolusi ini benar-benar efektif. Karena setiap kali stok diisi lagi dengan makanan, tempat-tempat penting terus diruksak. Dan katanya semua pengiriman suplai dari negeri asing juga ikut berhenti. Pelabuhan dan daerah sekitarnya juga terus kena gangguan. Bahkan waktu angkatan laut berhasil mengamankan makanan pun mereka tetap tidak bisa menghentikan semua pembegalan dan sabotase yang terus terjadi. Dan keadaan makin parah karena bisa aja Tenryubito mungkin bakal benar-benar kelaparan kalau semuanya terus begini. Dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kurohige pun tertawa dan mengatakan ini bukan waktunya duduk diam dan cuma menonton.
karena mereka harus bersiap. Lalu Shin pun beralih lagi ke pulau bajak laut Hachinosu. Dari laut kapal Kurohige yang berisi Depon dan Pan Auger datang mendekat. Lalu Depon meneriakkan kepada Pijaro, "Pijaro, kami datang." Pijaro pun sadar itu Depon. Lalu Depon pun nyuruh angkat mereka. Pijaro pun langsung ngedumel lagi kalau melabuhkan mereka itu merepotkan. Dan Pijaro juga bilang dia sedang terluka. Lalu Karebo pun terlihat teriak histeris karena takut dengan Pijaro dan meminta jangan dibunuh dan meminta tolong. Terus dari kiri ada yang ngomong, "Santai, kalian bawa dia juga ya." Auger pun membenarkan. Lalu Shin beralih ke Dory dan Brogy. Di sini sudah 2 hari sejak Giant Warrior Pirates berangkat dari Egghead. Bahkan walau mereka berlayar dengan kecepatan penuh memakai Great Eric, tapi masalahnya mereka masih aja belum sampai ke tujuan. Terus yang lain juga langsung panik karena mereka baru bangun dan saat bangun keheranan ada apa. Lalu muncul lagi teriakan lain, apa kita semua pingsan karena mabuk? Setelah itu baru mereka sadar ada yang lebih aneh lagi karena Sanigo menghilang. Semuanya pun kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi. Dan mereka tidak bisa menuju Elbaf seperti ini. Robin pun malah menduga Sanigo dan yang lain mungkin mereka ditelan ikan. Franky pun membalas, "Jangan bilang begitu, karena ikan di sini sangat besar dan bisa aja itu benar." Semuanya pun keheranan dan memanggil Luffy ada di mana. Lalu Shin pun beralih ke suatu tempat. Di sini seseorang nyuruh Nami yang tidur bangun. Saat bangun Nami merasa pusing karena dia minum terlalu banyak. Dan saat sepenuhnya sadar dan melihat sekitar, Nami keheranan di mana tempat dia berada ini. Lalu Shin beralih ke desa di Elbaf. Suasana tiba-tiba langsung kacau dan ada yang teriak juga ada api. Asapnya itu naik tebal ke atas langit dan semua orang langsung panik. Mereka pun buru-buru nyuruh ambil air buat pemadaman api itu. Tapi di tengah kepanikan itu ada juga yang sadar kalau aromanya itu aneh. Jadi ini kelihatan bukan kebakaran biasa. Terus pas mereka lihat lebih jauh, sumbernya ternyata dari arah hutan. Dan itu bikin suasana makin tegang. Karena kalau api itu sampai menyebar ke Yggdrasil, negeri itu bisa tamat. Makanya mereka langsung bilang kalau masalah ini itu harus segera dilaporkan ke Dewa Matahari Agung. Di saat yang sama kejadian lain juga bikin mereka makin bingung. Karena ada yang bilang pasti ada yang salah. Mereka nanya apa yang sebenarnya terjadi pada Stinger Mall. Soalnya makhluk-makhluk itu gak mungkin jatuh dari langit begitu aja. Lalu ada laporan lain yang bikin semuanya makin gak masuk akal. Katanya orang-orang di hutan melaporkan kalau guncangan yang tadi mereka rasakan terjadi saat Dewa Telinga yang perkasa roboh. Tapi yang lain langsung mengebantah. Dia bilang jangan bodoh, siapa juga yang bisa melukai kelinci raksasa itu. Lalu Shin pun pindah ke kastil Big Stain. Dari sana terdengar teriakan keras dan di tengah kekacauan itu ada yang bilang kalau dia masih hidup. Sementara itu Nami yang baru sadar masih juga kebingungan. Begitu lihat sekeliling dia langsung panik lagi. Karena di dekatnya ada makhluk aneh yang mirip lebah besar. Dan Nami refleks teriak, nanya itu makhluk apaan. Lalu dari dekat situ ada suara yang memanggil dia. Suara itu nyapa, "Pagi Nami, hei di mana kita?" Ternyata itu Zeus. Tapi Nami juga sama bingungnya karena dia bilang dia gak tahu. Dan yang dia tahu cuma satu, yaitu mereka masih ada di kapal raksasa. Tapi masalahnya keadaan Nami sendiri juga udah aneh banget. Dia langsung histeris manggil Luffy, Zoro, dan Sanji. Bahkan saking paniknya dia juga sekalian manggil Usopp. Di saat yang sama Nami juga mulai sadar ada yang aneh lagi dari dirinya sendiri. Dia nanya ada apa dengan pakaiannya. Dia bilang gak pernah ingat pakaiannya berubah seperti ini. Terus pas dia kelihat keliling, tempat itu juga bikin dia makin bingung. Dia nanya apa ini semacam kastil. Terus dari kejauhan terdengar suara manggil nama Nami. Begitu terdengar itu, Nami langsung kaget. Dia kenal suara itu. Dan pas dia sadar siapa yang memanggilnya, Nami langsung bilang kalau itu pasti suara Usopp. Tapi masalahnya belum selesai. Waktu Nami mulai gerak, dia langsung ngerasa ada yang aneh di bawah kakinya. Lantainya itu ternyata gak rata. Dia sampai kehilangan keseimbangan. Dan di saat dia masih berusaha mengerti apa yang terjadi, tiba-tiba muncul makhluk besar berbulu.
Nami pun langsung kaget setengah mati. Tapi belum sempat dia benar-benar tenang, makhluk itu mendadak semakin besar. Karena ternyata monster itu pun kaget melihat Nami dan dia pun marah. Nami langsung lari sambil berteriak. Dia bilang dia itu gak bermaksud bikin makhluk itu kaget. Di tengah kepanikan itu, Nami tetap teriak memanggil Usopp. Dan akhirnya dari kejauhan terdengar jawaban. Usopp bilang dia ada di sebelah sini. Begitu dengar suara itu, Nami langsung bergerak ke arah sumber suara. Tapi masih dalam keadaan sambil panik dan masih belum mengerti sebenarnya mereka itu terseret ke tempat macam apa. Begitu Nami sampai, Nami sangat terkejut. Karena ternyata Usopp juga diserang monster aneh lain. Usopp yang digigit pun teriak meminta tolong. Nami pun dengan panik nanya apa yang sebenarnya dilakukan Usopp di situ. Nami pun mengatakan pada Usopp kalau Nami juga punya masalahnya sendiri. Nami pun sampai bertanya-tanya apakah ini tempat monster karena ya banyak monster di sini. Lalu monster yang mengejar Nami tadi semakin dekat dengan Nami. Nami pun buru-buru memanggil Zeus. Dia pun nyuruh Zeus extend. Zeus langsung bergerak dan Zeus nyuruh serahkan aja padanya. Dan Nami pun berusaha memakai Zeus buat nyelamatin diri. Dan ketika memakai Zeus, Nami malah hampir jatuh, tapi untungnya tidak. Nami pun di sini berhasil menyerang makhluk yang mengejarnya. Nami pun memerintahkan Zeus menghancurkan makhluk itu. Lalu Nami pun terjatuh dan sambil menyerang lagi dan menyerang makhluk yang mengincar Usopp juga. Setelah serangan itu, mendadak perasaan Nami langsung gak enak. Usopp pun teriak manggil satu nama, Dito. Dan makhluk yang tadi mengejar Usopp tadi ternyata belum kalah. Makhluk itu langsung menatap Usopp dan Nami. Tatapan itu berat, tajam dan bikin Usopp dan Nami langsung sadar kalau mereka gak cuma lagi dikejar monster biasa. Mereka pun dikejar lagi dan mereka langsung lari. Sambil masih lari, Nami pun teriak ke Usopp dan nanya apa dia tahu sesuatu soal tempat ini. Usopp pun menjelaskan seingatnya dia ingat mereka tadi minum-minum di kapal raksasa dan hal berikutnya dia udah ada di tempat ini bareng Nami. Begitu dengar itu, Nami langsung nangkap satu kemungkinan, yaitu penyebabnya minuman mereka. Karena Absinthe pernah mengatakan minumannya bisa membuat halusinasi, jadi buat sesat. Nami dan Usopp pun mulai kepikiran, jangan-jangan semua yang mereka lihat ini cuma ilusi. Dan mereka pun terus berlari, tapi tak lama mereka pun panik karena mentok ke jalan buntu. Dan posisi mereka juga tinggi banget. Tinggi sampai bikin mereka gak bisa asal lompat atau kabur. Monster di belakang mereka pun semakin dekat. Usopp juga masih tengah maksa percaya kalau semua ini mungkin cuma ilusi. Dia bahkan bilang mungkin dia cuma ngelihat monster kucing ini cuman karena halusinasi. Jadi Usopp pun tidak takut lagi dan berdiri diam tanpa menghindari serangan si monster kucing. Tapi tiba-tiba ketika monster itu menyerang, Usopp terhantam dengan keras. Ya dan ternyata itu memang monster beneran, bukan sekedar halusinasi. Tubuh Usopp pun di sini akhirnya mental dan Nami langsung teriak memanggil Usopp. Lantai pun pecah, dinding hancur, dan Usopp langsung terjatuh ke bawah. Usopp pun cuma bisa teriak sejadi-jadinya sambil terjatuh ke bawah. Begitu lantai di bawah mereka amruk, monster kucing itu semakin dekat dengan Nami. Tapi sebelum tertangkap, Nami langsung jatuh juga bareng reruntuhan. Nami yang masih panik cuman sempat mengeluarkan teriakan panjang. Mereka pun terjatuh dan di tengah jatuh itu, Nami pun mendarat di dekat Usopp. Tapi ketika menoleh ke arah lain, Nami seketika sangat terkejut. Di depannya monster kucing tadi tiba-tiba berubah jadi singa dan ada di depan mereka. Usopp pun berteriak, Nami pun nyuruh hentikan karena kalau gitu mereka akan mati. Monster itu pun akan menyerang dan Nami itu menjadikan Usopp sebagai tameng. Usopp pun panik dan mengatakan kalau dirinya itu bukan tameng. Nami pun cuma pasrah dan menangis. Lalu tiba-tiba ada suara memanggil Nami-chan dan ternyata itu adalah Sanji. Begitu muncul, Sanji langsung nyiapin tendangannya. Dia bahkan sempat bilang kalau dia bakal menghukum mati monster itu karena membuat orang tersayangnya sampai menangis. Lalu tanpa buang waktu, Sanji langsung mengeluarkan jurus Ifrit Jambe-nya. Di sisi lain Luffy juga datang. Luffy muncul dan tanpa banyak basa-basi akan mengeluarkan jurus Gear 4 Gomu Gomu Elephant. Dan dari arah lain Zoro juga datang dan ikut masuk dalam serangan sambil memakai gaya 3 pedangnya dan mengeluarkan jurus Kala Sutra Naga Agung. Si monster singa pun akan menyerang mereka.
Tapi monster itu langsung diterjang serangan bertubi-tubi oleh ketiga jurus trio monster itu. Tubuh monster itu pun langsung terpukul keras. Suara ledakan, jeritan, dan benturan langsung bercampur jadi satu. Nami yang tadi udah pasrah pun langsung berteriak lagi. Tapi kali ini karena shock, lihat semuanya datang sekaligus. Dan setelah monster itu dihajar habis-habisan, monster itu akhirnya ambruk. Tubuh besarnya jatuh ke tanah dan kembali ke wujud kucingnya. Zoro pun memperhatikan monster itu karena dia merasa ada yang aneh dengan monster itu. Terus nanya kepada Luffy apa monster itu berubah jadi kucing, tapi Luffy cuma sibuk memikirkan rasa monster itu kalau dimasak. Dan ternyata sebelumnya mereka mengalahkan monster kelinci dan memanggangnya, dan ternyata rasanya itu enak. Jadinya Luffy sekarang penasaran apa monster ini juga enak. Sanji pun di sini menghampiri Nami dan mengatakan dia khawatir dengan Nami. Terus Nami cuma menangis dan mengatakan pada Sanji kalau Nami takut waktu Usopp mati. Usopp yang masih terkapar pun di sini mengatakan dia masih hidup. Dan Usopp kesal karena tadi dia dijadikan tameng oleh Nami. Dan Usopp memastikan Nami akan membayarnya nanti karena ulahnya itu. Sambil tersenyum, Luffy pun mengatakan menurutnya masih ada monster yang lebih besar lagi. Dan kalau kelihatan enak, Luffy akan mengambilnya. Zoro pun membalas kalau mereka itu harus memprioritaskan dulu mencari laut dan juga kapal mereka. Dan mereka harus bangun keamanan kru. Lalu Sanji pun menjelaskan pada Luffy, kalau Luffy ingin mencari makanan ambil di batalion lebah dan sarangnya, karena sayang sekali kalau dibuang, karena monster itu bernutrisi. Sambil menangis Nami pun cuman keheranan, karena mereka malah tenang sekali di tempat seperti ini, apalagi mereka semua juga tidak tahu ini di mana. Ya guys, dan itulah alur cerita dari One Piece episode 1156. Ya, episode kali ini itu benar-benar lumayan seru ya untuk pembukaan. Dan kemarin itu walaupun kita udah nunggu lama ya, tapi cukup seru lah ya untuk di episode baru kali ini. Yang dimana dibukanya itu dengan pertarungan si Bartolomeo melawan Shanks. Ya walaupun gak ada bertarungnya sih, tapi setelah langsung kekalahan. Tapi dilihat dari hasil pertarungannya itu kayak ya udah sih, itu kayak kalah singkat sih si Bartolomeo. Mungkin kasusnya itu kayak Kid lah, yang dimana ya si Kid itu juga sekali tebas doang sama Shanks udah kalah gitu. Ya mungkin si Barto juga nasibnya sama, karena dari luka kru ataupun dari Shanks itu gak ada gitu. Jadi mereka cuman sehat walafiat, tapi si Bartolomeo doang yang babak belur. Dan krunya si Bartolomeo juga sebenarnya gak kenapa-napa sih, cuman si Bartolomeo-nya aja yang kayak babak belur lah. Dan setelah itu juga kita pun diperlihatkan bagaimana Hachinosu setelah diserang Garp. Ya, yang dimana keadaan para kru bajak laut Kurohige juga ada yang lumayan babak belur karena saat lawan Garp. Tapi ada juga yang masih sehat-sehat juga. Terus di pembukaan untuk masuk ke arcade-nya juga ini lumayan seru juga ya. Yang dimana si Nami dan yang lainnya itu diculik. Tapi yang jadi anehnya itu yang diculiknya itu yang emang bener-bener kuat gitu. Kayak trio monsternya, kru SAP gitu. Si Luffy, Zoro, Sanji. Ya walaupun ke semua yang kuatnya itu dibawa kayak Jinbe juga, dia itu nggak diculik. Kayaknya itu penyebabnya karena mereka itu terpisah saat berpesta. Dan ya ada yang di kapal raksasa dan ada juga di Sanigo. Dan kebetulannya ya trio monster itu ada di kapal Sanigo dan diculik gitu. Dan bisa dibilang Luffy dan yang lain juga itu udah masuk ke Elbaf. Sementara yang lain itu masih dalam perjalanan lah kalau bisa dibilang. Ya dan episode ini juga yang menjadi pembuka dari arc Elbaf. Ya guys, mungkin segitu aja untuk review dari gue dan alur ceritanya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.